Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan, baik yang langsung kita rasakan maupun yang tidak. Allah sudah jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, wabil khusus bagi umat Islam. Dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah tempo dulu yang sangat relevan dalam kehidupan kita. Baik kisah yang menyenangkan maupun kisah-kisah yang menyedihkan. Ada satu kaum yang dikisahkan dalam banyak surah. Ia dikisahkan Allah dalam surah Al-Hijj, juga dalam surah Al-A'raf, juga dalam surah Al-Ahqaf, juga dikisahkan dalam surah Hud. Namanya kaum Ad. Kaum Ad ini dia generasi kedua dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang pada zaman itu pernah terjadi banjir bandang yang dahsyat. Jadi Ad ini generasi kedua dari Nabi Nuh alaihissalam. Ad bin Ham bin Nuh alaihissalam. Dalam tafsir disebutkan generasi tersisa pasca banjir bandang di zaman Nabi Nuh itu yang berkembang kemudian harinya dari 3 nenek moyang mereka. Ham yang kemudian memunculkan generasi kulit hitam di Afrika termasuk Hindia. Kemudian Sam yang kemudian memunculkan generasi yang hari ini kita kenal dengan bangsa Arab. Dan Yaris yang menurunkan keturunan Eropa, Cina, termasuk Melayu bangsa kita. Lalu bangsa atau kaum Ad itu Allah berikan kelebihan-kelebihan berbanding dengan kaum yang lain, khususnya kaum Nabi Nuh sebelum mereka. Kaum Ad ini diberikan fisik yang kuat, kokoh. Mereka juga diberikan alam yang makmur. Ada aliran sungai yang bisa memakmurkan kawasan mereka hidup. Dan mereka diberikan kemahiran, kepakaran untuk membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Iramazatil iram disebut dalam surah Al-Fajr. Lalu ada satu selera kaum Ad ini bangga dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Dan mereka bercerita sesamanya, kita buat bangunan-bangunan yang tinggi walaupun kita tidak duduk di sana. Jadi banyak bangunan-bangunan yang dibuat untuk dipajang saja. Karena mereka diberikan kemahiran dalam bidang arsitektur, membuat bangunan. Mereka juga diberikan pengetahuan yang tinggi
Maka bagi kaum Ad itu memiliki peradaban yang komprehensif. Dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah itu, ternyata kaum Ad tidak tahu diri. Mereka tidak mengakui adanya Allah dan mereka melakukan sesuatu sesuka hati, termasuk mereka menyiksa orang lain yang tidak berkenan dengan mereka. Wa idza batastum jabbarin, kata Al-Quran. Ketika mereka menyiksa orang yang mereka tidak senang, mereka siksa dengan sangat kejam sekali. Sampai di sini, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita hari-hari, kita peroleh sifat-sifat manusia semisal itu dalam sisi-sisi kehidupan tertentu. Karena mereka tidak bertuhan kepada Allah, Allah utuskan Rasul kepada mereka. Wa ila adin akahum huda. Kepada kaum Ad itu Allah utuskan Rasul Allah bernama Nabiullah Hud. Lalu Nabiullah Hud berucap kepada kaumnya, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah itu sendiri. Inna antum qaumum musfirun. Nabi Hud mengatakan, kamu ini adalah orang yang mengada-ngada menyembah patung berhala, padahal yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum Ad itu malah menantang, wahai Hud, kami tidak pernah tahu kalau kamu sebagai Rasul Allah. Karena kamu tidak pernah memberi bukti nyata kepada kami. Dan kami menganggap kamu ini orang gila. Dikisahkan dalam surah Al-Ahqaf. Lebih kurang sikap kaum Ad ini dalam menghadapi utusan Allah sama dengan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika kaum Ad ini sudah sangat dahsyat sekali mengingkari penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bencana. Yang pertama, Allah berikan musim kemarau selama 3 tahun kepada mereka, sehingga tanaman mereka menjadi mati. Hayawan peliharaan mereka satu persatu mati, tidak ada minuman. Selama dalam 3 tahun musim kemarau itu Nabi Hud alaihissalam terus berdakwah kepada mereka. Tapi mereka tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak mau menyembah Allah sebagai Tuhan. Lalu mereka berdoa, tidak jelas doanya kepada siapa. Yang jelas kepada patung-patung sesembahan mereka, bukan kepada Allah. Sehingga mereka berpindah tempat. Tidak terkabulkan doanya di tempat tinggalnya, mereka pindah ke tempat lain untuk berdoa. Tapi doa demi doa yang disampaikan oleh kaum Ad itu sia-sia belaka. Musim kemarau tetap saja sampai 3 tahun. Dan di hujung 3 tahun itu Allah nampakkan awan hitam di langit. Dalam satu riwayat disebutkan ada 3 jenis awan yang bergumulan di langit. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna merah. Lalu mereka, kaum Ad itu
menaruh perhatian dan berbincang sesama mereka, menanyakan kita pilih awan yang mana. Secara serentak mereka memilih awan hitam karena harapan ada tumpahan air hujan. Ketika mereka menyatakan bahwa sebentar lagi kita akan datang hujan untuk menyirami tanaman kita, untuk memberi minum hayawan peliharaan kita. Sampai berita itu kepada Nabi Hud alaihissalam. Hud menjawab, awan hitam itu bukan membawa hujan kepada kamu sekalian, tapi dia akan membawa bencana besar kepada kalian. Mereka tidak percaya, mereka senang, gembira, karena kelaziman awan berwarna hitam itu memang mengandung air. Ternyata hadirin wal hadirat rahimakumullah, awan hitam yang mereka harap air hujan turun, menurunkan angin kencang yang sangat luar biasa dan terasa sejuk dingin tidak mampu ditahan oleh jasad mereka. Ketika awan hitam itu melepaskan diri, turunlah angin kencang yang membawa semua apa yang ada di kalangan mereka. Rumah mereka dibawa angin, mereka juga dibawa angin. Ibnu Katsir mengkisahkan orang-orang Ad itu dibawa angin, diterbangkan angin, kemudian jatuh kepala ke bumi, kepalanya menjadi pecah. Kemudian yang tidak jatuh kepala ke bumi, jatuh badan, badannya terbelah keluar isi dada dan isi perutnya. Demikian kencangnya angin, demikian dahsyatnya angin tersebut. Dan mereka semuanya kedinginan, tidak bisa tahan. Sehingga negeri Iramadatil Iram tadi, itu bersih dari umat manusia yang semuanya sudah ditelan bencana. Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan pengikutnya tetap saja di rumah dan beliau bersama pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatlah kalam Allah dalam surah Al-Qasas ayat 59. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha li ummihi rasulan yatlu alaihim ayatina. Allah tidak akan menghancurkan sesuatu negeri sebelum beliau mengutuskan seorang rasulnya yang membacakan perintah-perintah ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa ma kana muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak akan Allah hancurkan sesuatu negeri, sesuatu kampung, sesuatu wilayah kalau bukan karena penghuni wilayah itu berlaku zalim. Kaum Ad ini berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat jahat, segala kerusakan, kejahatan, kemaksiatan dan kezaliman dilakukan oleh kaum Ad. Menolak menyembah Allah, membunuh orang-orang yang tidak setuju kepada selera mereka secara kejam, dan membiarkan alam terkapar karena diambil bahan benda, diolah menjadi bangunan oleh mereka. Meskipun bangunan itu tidak dimanfaatkan sama sekali. Karenanya hadirinul hadirat sidang jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Marilah kita ambil iktibar dari kisah kaum Nabi Hud ini. Kita padankan dengan kehidupan kita selama kita hidup. Apakah kita rasakan kisah ini berada juga dalam perjalanan kehidupan kita? Kalau ada, jangan lupa kita berkesimpulan bahwa selagi dunia ini masih wujud, Allah masih mampu melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang Allah sudah lakukan sebelum kita hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.